Warta Jemaat pada Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat Gereja Kristen Injili Tanah Papua Efrata Woti, Manokwari, Papua Barat, Indonesia, mengucapkan salam sejahtera. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa warta yang perlu diketahui oleh jemaat sebagai berikut. Jika warga jemaat membutuhkan pelayanan, silakan menghubungi majelis di rayon masing-masing dengan tetap mematuhi himbauan-himbauan yang telah disampaikan. Yang kedua, warga jemaat dihimbau untuk terus mendukung dalam doa penanggulangan penyebaran COVID-19 di seluruh dunia. Yang ketiga, disampaikan kepada warga jemaat bahwa pendaftaran katekisasi tahun ajaran 2020-2021 dibuka hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 dan penutupan pendaftaran tersebut pada Minggu kedua September 2020. Pengajaran katekisasi dimulai Minggu kedua September 2020. Yang keempat, ibadah saat ini akan dipimpin oleh pelayan firman Ibu Vikaris Neti Sumagot Bantale. Dan untuk menyambut pelayan firman, kami mohon Bapak Ibu Saudara-saudari berdiri dan kita akan menyanyikan dari nyanyian rohani nomor 3 ayat 1 dan 2. Hormat bagi Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat masih dalam keadaan berdiri, kita memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani 107. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Nyanyian rohani 107. Kepadamu ya Tuhanku, syukur dinyanyian petang, terang matahari masuk jua, Engkaulah yang tetap terang sehari-harian
ayatnya yang ketiga. Ku tahu suci yang alam siapa, pelindungku dan harapku. Kau batu karangku ya Bapa, sandaran yang tetap teguh. Dan pada malam kesudahan perjalanan kehidupan, karena segala hari Tuhan ku beri syukur dan pujian. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan siapkan di dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 37. Kita akan nyanyikan ayat 1 dan 2 untuk kita merendahkan diri dan mengaku dosa. Dan dilanjutkan dari Kidung Jemaat nomor 36. Kita nyanyikan pada ayatnya yang kedua setelah kita mendengarkan berita anugerah Allah. Jemaat siapkan di dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 37A, ayat 1 dan 2, untuk kita merendahkan diri dan mengaku dosa. Dan Kidung Jemaat 36 ayatnya yang kedua, setelah kita mendengarkan berita anugerah Allah. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tentulah selaku orang yang beriman kita patut bersyukur atas segala kasih dan kebaikan Tuhan yang telah menyertai kita sepanjang minggu yang telah kita lewati. Dan di saat ini kita ada di dalam minggu yang baru, dan kita ada di dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Selaku manusia kita menyadari banyak hal yang telah kita lakukan melawan kehendak Tuhan. Kita berdosa lewat pikiran kita, tutur kata kita, perbuatan kita. Karena itu di saat ini marilah dengan penuh kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Kita memohon pengampunan dari Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan Yesus kita diampuni. Mari jemaat kita berdoa. Pujian, syukur, dan hormat kami naikkan kepada Tuhan. Selaku umat yang percaya kepada Tuhan, kami patut bersyukur, karena kami merasakan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Hari-hari hidup kami ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Dan jikalau kami boleh ada di saat ini, itu bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, tetapi semata-mata karena cinta kasih-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan Bapa kami di dalam sorga, siapakah kami ini Tuhan? Kami manusia yang penuh dengan keterbatasan untuk melakukan akan kebenaran firman-Mu. Kami seringkali jatuh dalam berbagai pelanggaran kami. Pikiran-pikiran kami yang jahat, tutur kata kami yang tidak baik, tetapi juga lewat sikap dan perbuatan kami yang tidak berkenan. Dan dari semua yang telah kami lakukan menduka citakan hati Tuhan. Karena itu dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu di saat ini. Kami mohon pengampunan dari Tuhan. Karena kami tahu bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami diampuni dan dilayakkan untuk memanggil Engkau sebagai Bapa dan Tuhan kami. Bapa di dalam sorga, inilah kami yang telah datang di hadapan Tuhan, mengaku setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami bermohon hanya kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Kidung Jemaat 37 ayat 1 dan 2, batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasa-Nya menyesat. Oh, bersihkan diriku, pulih darah lambungku,
korban-Mu, Kau selamatkan diriku. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah Allah yang disampaikan bagi tiap-tiap orang yang telah mengaku dosanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kidung Jemaat 36 ayatnya yang kedua, pengampunan dosaku. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus, penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Darah Tuhanku, sumber pembasuhku, suci hidupku hanya oleh darah Yesus. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan berita anugerah Allah, kini saatnya kita akan dituntun oleh petunjuk hidup baru atau hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-40. Dan untuk menghormati akan hukum Tuhan, saya jemput jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah hukum Tuhan yang berbunyi demikian. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus akan menolong kita sekalian untuk dapat melakukan hukum Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang menjadi pembacaan kita di minggu ini, sesuai yang sudah dijadwalkan oleh tim penata layanan Sinode GKI di Tanah Papua, menjadi pembacaan untuk kita sekalian di dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat. Kitab Filipi pasalnya yang keempat, yang menjadi pembacaan adalah pada ayatnya yang kedua sampai pada ayatnya yang ke-9. Kitab Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-9. Jikalau kita sudah menemukan bagian firman ini sebelum kita membacanya, mari kita berdoa, kita meminta pertolongan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menjadi firman yang hidup dan diam di antara kami, terpujilah Engkau Tuhan, sekarang dan untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami, menuntun, menjaga, melindungi, dan memelihara kami. Memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh menjalani hari-hari kehidupan kami dalam tugas dan tanggung jawab, tetapi juga dalam tugas dan panggilan kami sebagai hamba-hamba-Mu. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, dan kami boleh menggunakannya dengan baik. Kami boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai pada hari ini
Kami ada dalam perlindungan, kami ada dalam kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Bapa di dalam sorga, di minggu tanggal 23 ini Tuhan, kami kembali akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Karena kami tahu hanya firman Tuhan yang akan menuntun kami untuk menjadi orang-orang yang benar. Karena itu sebelum kami membaca dan merenungkan firman ini, kami menyadari segala keterbatasan kami untuk boleh mengerti firman-Mu dengan baik, apalagi mengerti maksud-maksud Tuhan melalui firman-Mu. Karena itu dengan penuh kerendahan hati kami datang kepada Tuhan, memohon urapan Tuhan lewat kuasa Roh-Mu yang kudus. Urapilah masing-masing kami Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, jemaat-Mu yang telah duduk mendengarkannya. Biarlah kuasa daripada Tuhan akan menolong kami untuk boleh mengerti firman-Mu dengan baik. Supaya ketika firman ini disampaikan, dia akan jatuh di tanah yang subur. Dia akan berbuah-buah yang lebat dalam kehidupan kami selaku orang-orang yang percaya. Bapa di dalam sorga, banyak kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa lain yang tidak berasal dari Tuhan yang seringkali mengganggu kami ketika firman Tuhan disampaikan. Biarlah hanya di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang akan menghalau segala kuasa-kuasa itu, supaya kuasa Tuhan sendiri akan nampak dan berkata-kata lewat hamba-Mu yang berdosa ini. Supaya setiap kata dan kalimat yang disampaikan berasal dari Tuhan, dan itu akan menjadi kekuatan, menjadi pegangan dan pedoman dalam setiap kehidupan umat-Mu yang mendengarkannya. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca bagian firman ini secara berbalas-balasan. Saya akan membacakan setiap ayatnya yang berangka genap. Jemaat baik yang ada di rumah boleh membaca setiap ayat-ayatnya yang berangka ganjil, mulai pada ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-9, di bawah perikop nasihat-nasihat terakhir, ayatnya yang kedua. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Dan kuminta kepadamu juga Sintike, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam kebenaran Injil, bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawanku yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab hidup. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah keluarkan hatimu dipenuhi semua orang. Tuhan tidak. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang terus setia membaca firman-Nya, menyimpan dalam hati kita. Lebih berbahagia lagi ketika kita dapat melakukannya. Terpuji Kristus dengan firman-Nya. Haleluya. 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 Haleluya.
Saudara-saudara jemaat, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur untuk menopang pekerjaan dan pelayanan bagi Tuhan. Mengiringi persembahan syukur kita di saat ini, kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dalam nyanyian Kidung Jemaat 439. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang kedua sambil persembahan dijalankan. Kidung Jemaat 439 kita nyanyikan ayat 1 dan 2 sambil persembahan dijalankan. Dan ingatlah ketika kita memberikan persembahan untuk Tuhan, berikanlah dengan sukacita, jangan dalam keadaan duka atau paksa, karena Tuhan memberkati setiap orang yang memberi dengan sukacita. Bila topan keras melanda hidupmu, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan mati, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ayat 2. Adakah beban membuatmu benar? Salib yang kau pikul manakan berat? Hitunglah berkat kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari jemaat kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan di saat ini. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus yang adalah sumber berkat dalam kehidupan kami, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di pagi hari ini, di saat ini kami bersyukur oleh karena berkat-berkat yang Tuhan boleh berikan bagi kami lewat setiap usaha, pekerjaan, dan mata pencarian kami. Di hari ini, di saat ini, kami telah mempersembahkannya untuk Tuhan. Ya, baik yang kami telah berikan di dalam kantong-kantong kolekta, persembahan, diakonia, pembangunan, tetapi juga pengucapan-pengucapan syukur yang diberikan oleh jemaat-Mu, bahkan perpuluhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang telah memberi dengan sukacita. Biarlah berkat-berkat Tuhan akan melimpah dalam setiap kehidupan mereka, lewat usaha, kerja, dan mata pencarian mereka. Biarlah Tuhan memberkati di minggu kerja yang baru ini, ketika jemaat-Mu akan melakukan tugas pekerjaan mereka masing-masing. Biarlah kekuatan dan kesehatan Tuhan anugerahkan, supaya mereka boleh bekerja sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Dan dari setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, ada berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi mereka. Dan mereka kembalikan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan yang adalah sumber berkat itu sendiri. Bapa di dalam sorga, berkati jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan-persembahan syukur mereka, baik yang memberikan karena hari ulang tahun, pernikahan, hari ulang tahun anak-anak, tetapi juga secara pribadi, tetapi juga mengucap syukur karena berbagai hal yang mereka alami. Tuhan Engkau memberkati. Biarlah pengucapan-pengucapan syukur yang diberikan ini dapat berguna untuk memperluas pekerjaan dan pelayanan bagi Tuhan. Dan jemaat-Mu yang bersukacita dan bersyukur diberkati oleh Tuhan. Bahkan ada jemaat-jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan-persembahan perpuluhan mereka. Tuhan Engkau juga memberkati. Dari setiap apa yang mereka boleh siapkan untuk pekerjaan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan seberapapun yang masih tinggal dalam kehidupan mereka,
diberkati oleh Tuhan, sehingga dapat dipergunakan untuk kehidupan mereka sehari-hari, tetapi juga dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Bapa kami dalam sorga, kami menyerahkan setiap tangan-tangan yang telah dipercayakan Tuhan mengelola persembahan-persembahan ini. Biarlah di dalam takut akan Tuhan mereka mengelola persembahan-persembahan ini dengan baik. Sehingga persembahan-persembahan ini Tuhan benar-benar terpakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah lewat persembahan-persembahan ini nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Seluruh kehidupan kami semua jemaat-Mu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan seluruh persembahan-persembahan syukur, perpuluhan yang telah kami berikan kepada Tuhan di saat ini. Amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, kalau kita masih boleh diperkenankan Tuhan, boleh ada di saat ini, di pagi yang cerah ini, kita bersekutu, memuji Tuhan, baik yang ada di dalam gedung gereja, tetapi juga jemaat yang ada di rumah-rumah masing-masing. Tentunya kita bersyukur karena kemurahan Tuhanlah, maka kita masih diberi kesempatan untuk boleh menikmati kehidupan kita sampai di hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya selaku orang yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan di dalam bagian pembacaan kita hari ini menjadi pembacaan dan perenungan kita di dalam Filipi pasal 4, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-9, menjadi perenungan kita sekalian dalam menjalani kehidupan kita selaku orang-orang percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat Filipi kita tahu bersama adalah jemaat yang dibangun oleh Paulus tentunya lewat pekabaran Injilnya. Paulus telah membawa sukacita yang besar bagi jemaat Filipi ketika jemaat ini betul-betul bertumbuh di dalam iman mereka kepada Tuhan akibat daripada pemberitaan firman atau pemberitaan Injil yang diberitakan oleh Paulus dan juga teman-temannya. Jadi jemaat Filipi ini Bapak Ibu Saudara-saudara, tadinya mereka adalah jemaat yang paling kecil. Ya, hanya terdiri dari beberapa orang, bahkan di situ ada seorang perempuan yang bernama Lydia yang bertobat ya, menjadi pelayan Tuhan ketika ya dia seorang penenun, tapi ketika dia dipakai Tuhan, mendengarkan Injil yang diberitakan Paulus, dia bertobat dan dia menjadi hamba Tuhan. Artinya bahwa dari jemaat yang kecil ini mereka berkembang menjadi jemaat yang besar, menjadi satu jemaat yang di dalamnya percaya kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa Rasul Paulus ketika dia boleh mendirikan beberapa jemaat di antaranya Filipi, ya Kolose, Efesus. Sesudah itu karena pemberitaan Injil, Paulus ditangkap dan dipenjara. Dia dipenjara di bawah kekuasaan Romawi. Jadi pada saat itu Paulus sudah berada di penjara di Roma. Nah dia menyampaikan surat Filipi ini, dia menyampaikan isi suratnya kepada jemaat di Filipi. Karena Paulus mendengar bahwa di jemaat Filipi ini terjadi perselisihan. Terjadi pertengkaran antara mereka yang selama ini atau mengatasnamakan pelayan-pelayan Tuhan. Termasuk di dalamnya adalah Eudia dan Sintike. Nah, kedua teman sepelayanan Paulus ini mereka adalah dua orang wanita yang membantu Paulus dalam pekabaran Injil. Tetapi di dalam
perjalanan pekabaran Injil yang mereka lakukan setelah Paulus sudah tidak ada bersama-sama dengan mereka, ya terjadi gesekan-gesekan di antara mereka. Audia, dia berkata bahwa kalau jemaat Filipi ini bertumbuh itu karena dia. Tetapi Eunike juga berkata bahwa jemaat Filipi ini bertumbuh juga atas jasa saya. Nah, disinilah kita melihat bahwa dua orang yang dipakai Tuhan ini yang membantu Paulus dalam pekabaran Injil, ya, mereka sudah ada pada keangkuhan diri. Mereka sudah ada pada mengklaim diri bahwa kalau jemaat Filipi ini ada dan bertumbuh, itu karena mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesombongan inilah yang membuat perpecahan di dalam jemaat yang ada di Filipi ini. Nah, kita tahu bahwa Paulus ketika dia mendirikan jemaat-jemaat yang ada, jemaat-jemaat kecil ini termasuk jemaat di Filipi, walaupun dalam hal ini Paulus tidak lagi bersama-sama dengan mereka, tapi tidak serta-merta Paulus meninggalkan tanggung jawab dia sebagai seorang yang telah dipercayakan Tuhan untuk mendirikan jemaat-jemaat ini termasuk jemaat Filipi. Walaupun Paulus sendiri sudah ada di dalam penjara di Roma, ketika dia mendengarkan bahwa terjadi perselisihan di jemaat Filipi karena kedua orang ini, Eunike dan Audia, dia memberikan surat, menulis surat, disampaikan kepada Timotius untuk menyampaikan pesan kepada mereka. Bahkan dalam hal ini Sunsugos yang juga merupakan pelayan Tuhan, Paulus memberikan nasihat kepada Sunsugos ataupun memberikan perintah supaya dalam hal ini, supaya Sunsugos ini tampil sebagai orang yang dapat memberikan mereka nasihat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat hikmat dari Paulus ini luar biasa. Ketika dia tahu bahwa jemaatnya sedang ada dalam perselisihan, dia tidak lalu membiarkan begitu saja. Mungkin kalau orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ketika sudah di penjara mungkin dia akan malas tahu. Karena yang dipikirkan Paulus, kalau itu terjadi pada orang lain, yang dipikirkan adalah bagaimana dia harus hidup di dalam penjara dan kemungkinan dia akan mengalami eksekusi kematian. Tetapi tidak halnya dengan Paulus, artinya dalam hal ini iman Paulus tidak luntur, iman Paulus tidak goyah ketika dia masih punya tanggung jawab untuk membentuk dan membangun jemaat-jemaat yang telah berdiri ini. Sehingga ketika dia mendengarkan perselisihan ini, dia menulis surat dan menyampaikan kepada Sunsugo supaya tolong engkau jadi pengantara bagi mereka. Nasihati mereka. Karena mereka sudah tahu apa yang menjadi tujuan daripada pemberitaan Injil itu sendiri. Yaitu untuk membawa banyak jiwa mengenal Yesus. Di dalam kasih Yesus yang sempurna. Jadi Paulus mau mengingatkan mereka bahwa Injil yang telah diberitakan kepada mereka adalah Injil yang memberitakan tentang kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan mereka. Jadi sebagai orang yang telah menerima kasih Tuhan, maka tidak ada alasan untuk mereka lalu memecahkan diri, atau berselisih paham lalu membuat jemaat ini ada dalam konflik ataupun ada dalam kebingungan ketika hamba-hambanya sedang ada dalam perselisihan. Karena itu Paulus mengatakan kepada Sunsugos, kau tolong selesaikan mereka punya masalah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu bagian yang kedua Paulus katakan kepada Audia dan Sinsike, supaya mereka sehati sepikir. Karena di dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan bagi Tuhan itu tidak mudah. Kalau mereka tidak sepikir, tidak sejalan dalam pikiran mereka, maka pasti kekacauan, perpecahan yang akan terjadi. Karena itu Paulus katakan, kamu harus sepikir, seia.
sehati sepikir di dalam Tuhan. Kalau tidak, maka penginjilan kamu akan menjadi sia-sia. Dan pelayanan yang kamu lakukan tidak akan membawa manfaat apa-apa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu dalam surat Paulus kepada jemaat Filipi, di samping dia memberikan nasihat kepada kedua hambanya ini, Eunike dan Euodia, ya, dia juga tidak lupa memesankan kepada mereka supaya mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ya, pada ayatnya yang keempat dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus sangat tahu, ya, sangat tahu pribadi ataupun sangat tahu dan sangat mengenal kedua hambanya ini, teman sepelayanannya ini. Ya. Sehingga ketika dia memberi nasihat, dia mengingatkan mereka tentang sukacita yang telah diajarkan Yesus kepada mereka. Bersukacitalah kamu, ya. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, maksud Paulus adalah ketika mereka hidup di dalam sukacita, maka pikiran-pikiran tadi yang jahat itu, pikiran-pikiran tadi yang membawa pertentangan itu, membawa perpecahan itu, akan menjadi kembali, akan diutuhkan. Ketika mereka hidup dalam sukacita, maka mereka akan melupakan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi bagi mereka. Ya, karena kalau orang tidak ada sukacita, maka yang ada dalam pikiran mereka adalah hal-hal yang negatif, yang membuat mereka lalu berpikir, ya, lalu hidup dalam, ya, penderitaan batin mereka sendiri karena mereka memikirkan hal-hal yang jahat. Tetapi ketika mereka ada di dalam sukacita, di dalam Tuhan, maka pasti, ya, segala hal yang ada dalam pikiran mereka yang tidak sejalan itu, ya, akan hilang. Mereka akan kembali untuk disemangati, bersukacita di dalam Tuhan. Bahkan Paulus katakan bahwa pada ayatnya yang keempat dilanjutkan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nasihat Paulus sungguh luar biasa, ya, kepada kedua hambanya ini. Dia memberikan nasihat supaya mereka bersukacita, sehati sepikir, bersukacita di dalam Tuhan, dan hendaklah kebaikan hati kamu itu diketahui semua orang. Ya, karena Tuhan sudah dekat. Paulus mau mengingatkan mereka bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat, jangan lagi kamu hidup di dalam pertengkaran. Ya, bangunlah kehidupan yang harmonis bersama dengan jemaat-jemaat yang lain. Jangan lagi saling berselisih. Yang kamu beritakan kepada jemaat adalah Injil kebenaran itu sendiri tentang kasih Allah yang telah dinyatakan di dalam kehidupan umat Tuhan. Jadi kebaikan kamu, ya, perbuatan kamu yang baik harus diketahui oleh semua orang. Paulus mau kasih tahu begini, kalau kamu sebagai hamba-hambaku sudah saling berselisih, sudah tidak memberikan contoh teladan yang baik kepada jemaat, nanti jemaat yang melihat kamu bagaimana? Mereka akan bilang, wah, hamba-hamba Tuhan saja yang memberitakan Injil saja sudah tidak benar. Lalu bagaimana dengan kami? Karena itu Paulus memberi nasihat, hendaklah kebaikan hati kamu diketahui semua orang. Ya, kebaikan kita, saudara, kebaikan, ya, perbuatan-perbuatan baik harus menjadi nyata di dalam kehidupan orang lain. Saya pernah mendengarkan, ya, ada satu kesaksian dari seorang, ya, yang bukan berasal dari Kristen, ya, agama seberang. Dia bertobat hanya karena melihat temannya yang begitu baik. Temannya ini adalah seorang Kristiani. Perbuatannya sungguh bagi dia sangat baik. Walaupun dia sudah marah, ya, berulang-ulang kali seorang Kristiani ini meminta maaf. Padahal dia bilang, saya yang salah, tapi dia yang selalu meminta maaf. Artinya bahwa dia melihat perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang menamakan murid Kristus ini betul-betul dapat diteladani, dicontohi. Sehingga dia tertarik, ya, untuk mengenal siapa sih sosok, ya, dari orang yang diikuti oleh teman saya ini. Dan dia mulai mempelajari. Dan dia mendapatkan di dalam firman Tuhan ternyata bahwa sosok yang selama ini diikuti,
dipercayai oleh temannya ini adalah Yesus Kristus yang telah membawa kasih-Nya yang luar biasa bagi dunia ini. Dia bertobat, saudara. Dia dibaptis, dia percaya kepada Yesus. Karena dia berkata bahwa hanya Yesus yang mengajarkan tentang kasih itu. Di luar Yesus tidak pernah diajarkan tentang kasih itu. Saudara, dia bertobat karena melihat perbuatan baik dari orang yang bernama Sebastian, temannya ini bernama Sebastian, yang adalah pengikut Kristus. Disitulah betul-betul dia diubahkan. Nah, karena itu Paulus menasihati Euodia dan Sintike supaya mereka juga dapat menunjukkan perbuatan mereka yang baik, kehidupan mereka yang berkenan, supaya lewat kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayatnya yang ke-6 dikatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi nasihat berikut yang dia berikan kepada Eunike dan juga Euodia ini adalah, jangan kamu khawatir. Apa yang perlu kamu khawatirkan? Berdoa, serahkan kepada Tuhan apa yang menjadi kekhawatiran kamu sehingga kamu bertengkar, Apa yang kamu pikirkan? Serahkan kepada Tuhan dalam doamu, dalam permohonanmu kepada Tuhan, dalam ungkapan syukur. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa Paulus ketika dia memang betul-betul menyerahkan hidupnya untuk Tuhan dalam pekabaran Injil, sampai dia harus mengalami penderitaan, sampai dia harus mengalami sengsara, ada di dalam penjara. Tetapi tidak membuat imannya goyah, tidak membuat imannya mati, tetapi justru di dalam penjara, Roh Kudus bekerja di dalam dirinya, memberikan dia ilham, untuk boleh menuliskan surat-surat kepada jemaat-jemaat yang telah dia bina, termasuk kepada jemaat Filipi, yang dalam hal ini, bagian firman ini kita renungkan bersama-sama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayatnya yang ke-7, pada ayatnya yang ke-8, Paulus mau bilang begini kepada teman-teman sepelayanannya. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu, apa yang manis, apa yang baik, apa yang sedap didengar orang, coba kamu pikirkan. Jadi artinya Paulus mau membawa mereka supaya jangan lagi berpikir hal-hal yang negatif, hal-hal yang nanti mendukacitakan hati kamu, membuat kamu lalu tidak ada di dalam sukacita, membuat kamu untuk tidak ada lagi di dalam kesehatian dalam pelayanan. Tapi Paulus mau katakan bahwa coba pikirkan hal-hal yang manis, pikirkan hal-hal yang sedap didengar, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, Coba kamu pikirkan itu. Maka ketika hal itu yang kamu pikirkan, maka pasti pikiran-pikiran kamu yang negatif itu akan tersingkirkan, akan lenyap dari pikiran kamu. Dan Paulus mengakhirinya, dia katakan, apa yang sudah aku lakukan kepadamu, apa yang sudah kamu dengarkan dariku, apa yang sudah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Saudaraku, tidak banyak orang yang bisa mengatakan hal ini kepada orang lain. Saya sendiri belum bisa menyampaikan kepada jemaatku, saudara-saudaraku, ikutlah aku. Karena saya masih merasa orang yang berdosa. Tapi Paulus berani untuk menyatakan hal ini karena dia tahu bahwa ketika dia sudah dipanggil Tuhan menjadi pekabar Injil, memberitakan Injil, dia tidak sia-siakan waktunya untuk terus ada di dalam pelayanannya bagi Tuhan. Bagi Paulus karena itu dia katakan, kalau hidupku untuk Kristus, maka kalaupun aku mati merupakan keuntungan. Kenapa? Karena Paulus mengalami dan dia merasakan betapa dia diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dikuatkan Tuhan menghadapi segala tantangan pergumulan dalam pekabaran Injilnya.
Kalau dia masih kuat di penjara, saudara, dia masih bisa memberikan nasihat, mengirim surat kepada jemaat-jemaatnya, itu bukan karena kemampuan kemanusiaannya, tetapi karena kemampuan yang diberikan oleh Tuhan yang luar biasa, diberikan kepada Paulus ini. Sehingga dia masih mampu untuk memberikan ya teladan kasihnya kepada orang-orang yang dikasihinya, kepada jemaatnya. Sehingga dia berkata, apa yang kamu lihat padaku, apa yang sudah kamu dengarkan daripadaku, ya lakukanlah itu. Saudara, tentunya Paulus berani berkata begini karena memang selama dalam hidupnya ketika dia mengenal Kristus, ya dia menjadi teladan iman. Dia memberikan yang baik, tidak ada satu kehidupan pun yang dia lalui, yang dia lakukan, ya di luar daripada ya percaya kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ya, karena itu Paulus katakan, hal-hal yang baik, yang benar, hal yang manis, ya itu harus menjadi pikiran kamu yang utama. Dan apa yang sudah saya katakan, yang saya sudah beritakan, yang kamu sudah lihat daripadaku, contohilah itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa firman ini, nasihat ini juga mengingatkan kita selaku orang-orang percaya yang hidup di zaman ini. Kita tidak lebih daripada kehidupan jemaat di Filipi tentunya. Dalam pelayanan kita menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Sebagai hamba-hambanya yang diutus dan dipilih dan diutus Tuhan, kita masih banyak keterbatasan yang kita lakukan. Kita juga masih seringkali jatuh dalam perselisihan satu dengan yang lain. Ya, kadangkali masih ada saja ya orang-orang teman-teman yang mudah sekali tersinggung ya. Ketika kita mungkin mengeluarkan kata kalimat yang menyentuh pribadinya ya. Ataupun ya banyak hal yang membuat kadangkali juga dalam pelayanan yang kita lakukan masih terjadi gesekan-gesekan. Ternyata hal ini juga dialami oleh jemaat di Filipi. Ya, dan bukan berarti kita katakan kita ini orang sudah sempurna. Kita lihat bahwa di zaman lampau pun ya sudah ada manusia-manusia yang punya pikiran-pikiran negatif seperti ini. Tentunya hal ini juga saudara masih kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pelayanan kita ya. Tetapi satu hal yang menjadi peringatan atau nasihat yang diberikan Paulus ya kepada Eudia dan Sintike, itu juga menjadi peringatan dan nasihat bagi kita. Baik kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang khusus dipilih Tuhan, baik itu pendeta, guru jemaat, saya sendiri sebagai pelayan firman, penatua Samas, kita yang ada di dalam pelayanan bagi Tuhan, ya. Paulus menasihati kita supaya kita sehati sepikir di dalam Tuhan. Kalaupun terjadi pergolakan, ya, terjadi persimpangan pikiran, ya, karena memang kita hidup dalam ya satu kehidupan yang ya komunitas atau beberapa orang yang terdiri dari beberapa orang yang tidak memiliki pikiran-pikiran kita yang sama. Karakter kita berbeda Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam keluarga pun seperti itu. Suami istri tidak harus berbeda, tidak tentu ya, atau tidak sama walaupun mereka sudah hidup ya puluhan tahun. Kakak beradik tidak sama dalam pikiran, dalam karakter. Pasti ada perbedaan-perbedaan sedikit. Dan kadangkali perbedaan-perbedaan inilah yang membawa kadangkali kita ada dalam perselisihan. Suami istri pun tidak lepas dari perselisihan. Ya, pertengkaran, itu biasa. Tetapi hal yang mau diingatkan, yang mau menjadi nasihat bagi kita adalah ketika hal itu terjadi dalam hidup kita, maka Paulus katakan bahwa mari kita kembali untuk hidup di dalam satu pikiran yang sama di dalam Kristus. Ya, hidup di dalam sukacita, ya. Hidup di dalam kebaikan diri. Dan selalu menjadi teladan, menjadi contoh bagi yang lain. Saudara-saudara dan saya, ketika kita mungkin ada dalam tanggung jawab kita sebagai hamba-hambanya, maka kita menyadari ada banyak hal kekurangan yang kita lakukan. Tetapi nasihat Paulus ini masih relevan bagi kita sampai saat ini. Ketika ada perselisihan di dalamnya, bukan hanya Paulus, tapi Paulus mengarahkan kita kepada Yesus, ya, yang adalah tujuan pelayanan kita, yang adalah tujuan penginjilan Paulus.
Dia mau membawa pikiran kita untuk berpikir bahwa pelayanan-pelayanan yang kita lakukan bertujuan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Karena kalau sudah ada kepentingan diri sendiri seperti yang dilakukan Eudia dan Sentike ini, maka pelayanan itu akan menjadi hancur. Ketika masing-masing bilang, oh pertumbuhan jemaat ini ada karena saya. Saya juga punya jasa dalam pertumbuhan jemaat ini. Maka saudara, ya tidak bisa dipungkiri, maka hal inilah yang akan menghancurkan persekutuan-persekutuan yang ada. Karena itu Paulus bilang, kita harus sehati sepikir. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus sehati sepikir untuk berpikir bahwa tujuan pelayanan kita hanya untuk Yesus Kristus yang kita puji, kita sembah di dalam hidup kita. Tidak ada lain. Kalau itu yang kita pikirkan, maka perselisihan-perselisihan yang terjadi, ya, tidak akan berkembang dan berlarut dalam hidup kita. Ya. Dan Paulus katakan dalam hidup pelayanan kita, mari Bapak Ibu Saudara dan saya dalam hidup kekeluargaan rumah tangga kita, ya, bangun sukacita kita di dalam Tuhan. Ya, bangun pagi itu ya bernyanyilah, bersukacitalah, bergembiralah di dalam Tuhan. Bertepuk tanganlah, ya biar sendiri-sendiri kalau tepuk tangan, ya biar ada masalah, pergumulan yang berat ketika kita menyanyi puji Tuhan, ya tepuk tangan, bersorak-sorak, pasti kita akan melupakan, ya segala pikiran-pikiran yang jahat, apalagi ya pertengkaran-pertengkaran yang ada. Karena itu Paulus katakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kenapa saudara-saudara? Karena ini yang dikehendaki Tuhan. Tuhan ingin supaya umatnya bersukacita di dalam Tuhan. Ya. Dan hendaklah kebaikan hati kita, kebaikan hidup kita dilihat oleh orang lain. Saudara, orang-orang pengikut Kristus, jadi katakan kita adalah surat-surat yang terbaca, yang bisa dibaca oleh orang lain. Surat yang terbuka. Ya. Siapapun bisa melihat hidup kita. Ya. Apakah kita benar? Apakah kita baik? Apakah kita bisa menjadi contoh orang lain yang melihatnya? Bukan diri kita yang menilainya. Ya. Apakah kita sudah sanggup untuk menjadi teladan dan lewat keteladanan kita, orang lain akan mengenal Kristus? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Ataukah hanya kita sekedar menjadi pengikut setia Tuhan? Ya. Tanpa ada sesuatu yang dapat kita lakukan untuk membawa orang lain mengenal Yesus. Saudara, tidak ada lain selain daripada hidup kita. Perkataan, tata cara hidup kita, perilaku hidup kita, ya, menjadi penting untuk bisa kita harus menjadi, ya, perwakilan Tuhan untuk menyampaikan Injil lewat kehidupan kita. Supaya ketika itu yang kita berikan, ya, maka orang lain pun di luar sana bisa memuliakan Tuhan. Hal yang berikut yang terakhir dikatakan Paulus, hendaklah semua yang baik, ya. Ayatnya yang ke-8, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, ya. Pikirkanlah itu. Mari saudara-saudara ya dikasih Tuhan, jemaat yang ada di rumah, akhir-akhir ini kita masih ibadah di rumah toh. Karena COVID ini belum juga habis. Tapi enggak usah tong pikir yang COVID, pikir saja hal-hal yang manis, hal-hal yang enak, ya, hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Ya. Karena itu akan menumbuhkan, menguatkan dan membangkitkan imun kita. Karena kalau tong cuma pikir yang negatif, pikir yang tidak ada, pikir yang hal-hal yang menyusahkan diri kita, hati kita, maka imun tubuh kita akan menjadi lemah. Bukan cuma COVID yang masuk, flu juga bisa masuk. Malaria masuk. Ya, penyakit apa saja masuk kalau pikiran kita sudah berat dengan pergumulan masalah yang tidak habis-habis. Tapi coba Bapak Ibu Saudara praktekan. Ketika yang kita pikirkan hal-hal yang manis, enggak apa-apa menghayal sedikit pikir yang manis. Aduh Tuhan terima kasih, biar enggak ada uang, ya. Anggap saja saya udah pegang uang banyak ini. Mau pingin makan sesuatu, beli saja, enggak usah tahan-tahan. Uang tidak kita bawa mati. So pingin makan martabak goreng, masih pikir-pikir, aduh nanti besok bagaimana. Karena itu Tuhan bilang jangan khawatir.
Bawa semuanya kekhawatiran kita pada Tuhan. Tuhan pemelihara hidup kita, saudara. Ya. Ketika doa kita sungguh-sungguh dinaikkan kepada Tuhan dalam permohonan kita, ya, pasti ada jawaban yang akan Tuhan berikan pada kita. Jangan khawatir. Hidup ini saudara singkat, dilakukanlah, ya. Seperti Paulus. Ya. Walaupun dalam penjara, apakah lalu dia bersedih, lalu dia pikir, aduh sebentar lagi saya akan dibunuh, ya, saya akan dieksekusi mati. Tidak, bukan itu yang dia pikirkan. Tapi dia masih memikirkan akan perkembangan kemajuan jemaatnya. Masih bisa memberikan nasihat-nasihat kepada jemaatnya, walaupun hanya secari kertas. Ya. Kalau dulu menulis surat masih bisa makan waktu lama. Ya. Teman-temannya masih dia suruh bawa surat ini ke jemaat Filipi, bawa surat ke jemaat Efesus. Kalau zaman sekarang kita dengan mudah kita mengirim sesuatu kepada teman kita, sahabat, keluarga kita walaupun di jauh mana. Hanya hitungan detik, pesan kita sudah sampai. Tapi zaman dulu tidak seperti itu. Tapi itu tidak mengurangi semangat Paulus untuk tetap memberitakan Injil walaupun dia masih dalam penjara. Itulah kekuatan iman Rasul Paulus yang tentunya saudara dan saya, ya, bisakah kita meneladaninya? Sangat sulit tentunya. Tapi mari belajar daripada firman ini. Paulus ingatkan kita. Sekarang mari, apa yang sudah kamu dengarkan, ya, apa yang sudah kamu lihat, ya, Paulus pada saat itu berkata kepada Eudie, Sentike, yang kamu sudah lihat dari saya, yang saya sudah beritakan tentang siapa saya memberitakan Injil, ya, yang kamu sudah lakukanlah itu. Nah, bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya, tentunya kita akan meneladani dalam hidup kita, teladan satu-satunya yang harus kita ikuti adalah teladan Yesus. Di dalam mana? Di dalam firman Tuhan. Karena itu mari kita tetap setia, ya. Jadikan firman ini sebagai sesuatu yang paling utama penting dalam hidup kita, karena di dalam firman inilah kita, ya, bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, ya. Kita akan dikuatkan, dimampukan menjalani kehidupan kita sesulit apapun, ya, situasi kondisi yang kita alami. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, percaya pada firman Tuhan, hidup dalam sukacita, menaruh segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, ya, menjadikan hidup kita ini menjadi teladan. Maka saya percaya, ya, bahwa kita adalah orang-orang yang menerima damai sejahtera Allah. Pada ayatnya yang terakhir, kata Paulus kepada mereka, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Mari Bapak, Ibu, Saudara dan saya, ketika kita setia melakukan firman Tuhan, ya, ketika kita tetap setia di dalam tugas dan panggilan kita, sehati sepikir, hidup dalam sukacita bersama, ya, membawa semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, menjadikan hidup kita menjadi teladan, maka kata Paulus, sumber sejahtera Allah akan menyertai kamu. Demikian Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan kita di saat ini. Roh Kudus akan menolong, memampukan kita, supaya firman ini bertumbuh dalam hidup kita, menghasilkan buah yang baik lewat kehidupan kita yang benar, kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita meresponi perenungan firman Tuhan dengan kita akan bersama-sama mengaku iman percaya kita, dan sesudah itu kita akan aminkan di dalam nyanyian Rohani 77 pada ayatnya yang kedua. Bersama orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan iman percaya kita, dan saya jemput jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan iman percaya kita bersama-sama dengan berkata demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ku percaya Yesus Kristus, Ia anak tunggalnya. Ku percaya Yesus Kristus, Ia anak tunggalnya, Tuhan dan Kepala kami, Allah dan manusia, yang telah kena sengsara, mati dan ditadamkan, bangkit lunak ke surga, memegang kerajaan. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang telah menciptakan kami manusia serupa dan segambar dengan Allah. Kami patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena kasih-Mu yang besar Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan itulah yang kami alami dan kami rasakan sepanjang hari-hari kehidupan kami sampai di saat ini. Ketika kami boleh mengalami akan kebaikan-kebaikan Tuhan, mengalami pertolongan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan, kami menyadari semuanya adalah karena cinta kasih-Mu. Tuhan Bapa kami di dalam sorga, ketika kami diberikan kekuatan dan kesehatan, diberi hikmat untuk boleh melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami, itu pun kami menyadari semua karena kasih-Mu. Karena itu kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Jikalau kami masih dimungkinkan Tuhan untuk boleh setia dalam tugas dan panggilan kami selaku anak-anak Tuhan. Baik kami yang telah Engkau pilih dan Engkau panggil secara khusus di dalam pemberitaan Injil sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai para pemberita-pemberita Injil yang Engkau telah percayakan memberitakan Injil. Baik itu pendeta-pendeta, para penatua samas, tetapi juga di dalam unsur-unsur jemaat yang telah memberikan diri untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah kami diberi hikmat, diberi Roh Kudus oleh Tuhan untuk tetap setia di dalam tugas dan panggilan kami. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa di dalam tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan, tujuan utama adalah kami membawa umat Tuhan untuk mengenal akan Engkau, Allah yang penuh dengan cinta kasih. Sehingga di dalam tugas dan panggilan pelayanan kami harus sehati sepikir di dalam Tuhan. Kami harus selalu ada di dalam sukacita di dalam Tuhan. Kami harus selalu membawa diri kami menjadi teladan di dalam kehidupan jemaat atau umat-Mu, supaya lewat kehidupan kami nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Bapa kami di dalam sorga, jikalau Engkau mendapati kami belum menjadi orang-orang atau pelayan-pelayan yang setia, tolonglah kami Tuhan, supaya hari demi hari kami memperbaiki dan mau setia untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab pelayanan kami. Untuk tidak mengedepankan akan kepentingan diri kami sendiri, tetapi kepentingan umat Tuhan. Bapa di dalam sorga,
Terima kasih biarlah firman ini menjadi kekuatan pegangan dalam hidup kami. Menjalani hari-hari kehidupan kami ke depan, kami tidak tahu seperti apa. Tetapi ketika kami hidup di dalam sukacita dengan Tuhan, kami bisa memberikan hal-hal yang positif, pikiran-pikiran yang baik, perkataan-perkataan yang manis, perkataan-perkataan yang baik, yang sedap didengar. Ketika itu keluar dan dapat kami lakukan dalam sikap hidup kami, tutur kata kami, maka kami percaya nama Tuhan akan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Tuhan Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa dan menyerahkan semua umat Tuhan dimanapun berada. Tuhan memberkati umat Tuhan yang ada secara khusus dalam persekutuan Jemaat Efrata Wosi. Dari rayon 1 sampai rayon 6, keluarga pertama sampai keluarga terakhir. Tuhan kami serahkan sungguh-sungguh umat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Peliharakan hidup mereka. Beri kekuatan dalam iman percaya mereka kepada Tuhan menghadapi dan menjalani hidup di tengah-tengah situasi kondisi COVID-19 ini Tuhan. Biar kami tetap teguh di dalam Tuhan. Kami tetap percaya bahwa segala sesuatu yang kami perlukan dalam hidup kami, ada Tuhan yang akan memberikannya. Ada Tuhan yang akan mengabulkannya. Di dalam doa ketika kami berseru dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Membawa segala kekhawatiran kami kepada Tuhan. Maka kami tahu bahwa jawaban Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Bapa kami di dalam sorga, berkati umat Tuhan ketika mereka ada di dalam kehidupan mereka sepanjang minggu yang akan berjalan ini. Biar tuntunan Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan menjadi bagian dalam hidup mereka. Kekuatan, kesehatan, umur panjang Tuhan berikan. Agar mereka dapat melakukan tugas pekerjaan mereka sepanjang minggu ini dengan baik. Biarlah penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan terus mereka alami. Bapa di dalam sorga, ketika ada yang sakit, kami berdoa biarlah Tuhan Engkau jamah mereka satu persatu, memberikan mereka kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Mereka yang mengalami sakit, baik mereka yang berobat, yang dirawat di rumah sakit, entah itu mereka yang karena virus corona ini tetapi juga penyakit-penyakit yang lain. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang adalah sumber kesembuhan, akan menolong mereka, menyembuhkan mereka. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa setiap hari kami boleh mendengarkan, melihat, dan membaca berita-berita yang menyaksikan bahwa kesembuhan COVID-19 ini semakin meningkat dari hari ke hari. Yang terjadi adalah kesembuhan massal, bukan kematian massal. Karena itu kami patut bersyukur bahwa Tuhan berperkara di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Engkaulah yang telah menyembuhkan mereka, dan Engkaulah yang terus akan menjamah dan menyembuhkan mereka yang saat ini masih sakit. Tuhan Bapa di dalam sorga, jemaat-Mu, umat-Mu yang masih dalam pergumulan, karena masalah pekerjaan, masalah ekonomi. Tuhan hadir dan memberikan jalan keluar, memberikan petunjuk, memberikan kekuatan bagi mereka untuk melihat bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan yang baik. Mereka terus berharap dan berpengharapan kepada Tuhan. Rumah tangga yang masih ada dalam perselisihan, masih ada di dalam berbagai-bagai masalah kehidupan, suami istri, orang tua, dan anak-anak, kami bawa dan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong supaya mereka tetap dipersatukan dalam kasih Tuhan yang erat, membangun rumah tangga yang harmonis, di mana di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, penatua dan camas yang ada di Jemaat GKI Efrata Wosi, yang sampai saat ini Tuhan tidak lagi menjalankan tugas dan panggilan. Kami tidak tahu, mungkin ada masalah, atau mungkin pribadi mereka yang memilih untuk tidak lagi menjalankan tanggung jawab ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami tidak bisa mengenal satu demi satu hati mereka, tetapi Tuhan Engkau sangat kenal mereka. Hati mereka yang paling dalam, yang tersembunyi pun Tuhan tahu. Apa yang menyebabkan, mengakibatkan mereka meninggalkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bukan hanya ada di jemaat kami, tapi juga mungkin ada di jemaat-jemaat yang lain. Yang sengaja meninggalkan pekerjaan Tuhan karena masalah-masalah yang terjadi.
Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Engkau melawat mereka dengan kasih-Mu. Roh Kudus akan menolong mereka, menginsafkan mereka, bahwa panggilan pelayanan ini bukanlah kemauan kami sendiri, tetapi Yesuslah yang memilih kami dan menetapkan kami untuk pergi, untuk memberitakan Injil seperti yang dilakukan Paulus. Ketika dia mengenal Tuhan, dia tidak menyia-nyiakan waktunya sedikit pun tanpa pemberitaan Injil. Biarlah itu menjadi teladan bagi kami, orang-orang yang dipakai dan dipercayakan Tuhan. Supaya kami tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Karena kesempatan yang Tuhan berikan hanya berlaku satu kali seumur hidup kami. Tuhan Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan. Akan janda duda yatim piatu di jemaat kami, orang-orang lanjut usia. Tuhan tolong mereka, peliharakan hidup mereka, berikan sukacita yang berasal dari Tuhan. Memenuhi seluruh relung hati mereka, untuk mereka tetap percaya akan pemeliharaan, penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan, para medis yang terus setia melayani, semua orang yang saat ini Tuhan ada dalam penderitaan sakit teristimewa COVID-19 ini. Berikanlah mereka kekuatan kesehatan, lindungi tubuh mereka dari virus-virus yang jahat, sehingga tugas panggilan pelayanan mereka dapat dilakukan dengan baik. Mereka boleh melakukan pelayanan kepada setiap pasien yang baik, sehingga setiap pasien yang dilayani mengalami sukacita damai sejahtera lewat pelayanan mereka, dan kesembuhan yang Tuhan berikan dapat diperoleh. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa pemerintah bangsa negara kami, Tuhan menolong Bapak Presiden kami, Jokowi, Maruf Amin, semua kabinet yang ada, kami berdoa Tuhan memberkati mereka, taruh roh hikmat akal budi bagi mereka untuk boleh menjadikan hidup mereka sebagai teladan, menjadi pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, membawa kesejahteraan bagi umat, bagi masyarakat yang ada. Tuhan Bapa kami dalam sorga, kami berdoa dan menyerahkan gereja Tuhan, denominasi gereja yang ada di seluruh muka bumi ini Tuhan berkati. Hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan berkati. Dimanapun berada mereka terus memberitakan Injil. Semakin banyak orang yang bertobat, semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Tuhan Bapa kami dalam sorga, kami berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan semua yang telah membantu pelayanan-pelayanan yang ada di Jemaat GKI Pratawosi. Tuhan memberkati multimedia, pemain organ, semua yang terlibat di dalamnya, ada satpam. Tuhan, ketika di dalam organisasi kami ada bunda-bunda PAUD yang bekerja untuk melayani anak-anak kami. Ada guru-guru sekolah minggu yang terus setia. Tuhan berkati, satukan kami semua di dalam kasih Tuhan untuk bergandengan tangan melakukan tugas panggilan kami dengan baik dan benar, supaya lewat apa yang kami lakukan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, Bapa kami dalam sorga, secara khusus Kota Manokwari kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati Bapak Bupati, semua jajaran yang ada, sampai RT RW, Tuhan berkati. Biarlah Tuhan, pemerintahan yang ada di Kabupaten Manokwari ini, tetapi juga secara umum di Provinsi Papua Barat, berjalan dengan baik, lewat tuntunan anak-anak Tuhan, pemimpin-pemimpin yang Kau telah pakai, untuk memimpin akan provinsi kami, akan kabupaten kami ini. Tuhan Bapa dalam sorga, kami bersyukur beberapa hari ini kami melihat pertambahan COVID-19 di Manokwari semakin menurun. Kami bersyukur semua karena ada campur tangan Tuhan. Semua doa-doa yang dinaikkan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh umat Tuhan, didengarkan oleh Tuhan. Kami percaya bahwa waktu Tuhanlah yang akan menggenapi untuk dunia ini, untuk tanah air kami, untuk Provinsi Papua Barat, tapi juga Kabupaten Manokwari, di mana kami akan terbebas dari COVID-19 ini. Kami tahu Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kami, umat-Mu. Tapi biarlah Tuhan, kami mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, memenuhi segala perintah-perintah Tuhan, dan biarlah semua terjadi atas kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih. Seluruh kehidupan kami semua, kami bawa dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berjalan bersama-sama kami dengan kasih Tuhan di sepanjang minggu ini. Biarlah penyertaan Tuhan selalu menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Ini syukur kami, ini syafaat kami yang kami naikkan kepadamu. Jikalau ada kesalahan dosa yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan, lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami Tuhan ampuni.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami menyempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami, yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dalam Kidung Jemaat 413. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk. Ayat 3 saya jemput jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Nyanyian Kidung Jemaat 413, ayat 1, 2, dan ayatnya yang ketiga. Saya jemput jemaat untuk berdiri pada ayatnya yang ketiga. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin urus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Ayat 2. Hanya di kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, harapanku penuh. Tuhan pimpin urus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Saya jemput kita berdiri. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Tuhan pimpinku terus. Laku pujiku semua, Tuhan menebus. Tuhan pimpin urus hidup deras, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Saudara-saudara jemaat, terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, akan menyertai saudara-saudara sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus menyertai, memberkati kita sekalian. Shalom.